Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah IMPA secara virtual. Gimana? Adik-adik udah siap? Oke. Nah, untuk itu mengawali ibadah IMPA kita, adik-adik mari kita berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyi dari Kidung Ceria 177 di pintumu. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersuka cita karena kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam ibadah IMPA kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus sertai kami di dalam peribadahan ini dan berkati kami di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah yang kami ikuti ini boleh memberikan sukacita, memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Kami juga bersyukur karena Mama dan Papa boleh mendampingi kami di pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami duduk dengan tenang, kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Berkati kakak layan yang akan melayani kami di dalam pembacaan firman serta merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Puji Tuhan kalau semua adik-adik, baik dari kelas TK maupun kelas kecil dalam kondisi yang baik, yang semangat, yang ceria untuk IMPA bersama. Nah, sekarang sudah waktunya untuk dengerin cerita firman Tuhan. Terus adik-adik kelas TK, kelas kecil didampingi sama mama papa kan ya? Nah, untuk papa dan mama, mohon untuk mendampingi adik-adik ya untuk membaca Alkitab. Pembacaan kita terambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Panjang ya ayatnya. Nah, adik-adik, karena panjang ayatnya, video IMPA-nya boleh di-pause dulu ya adik-adik. Ketika adik-adik pause, adik-adik boleh membacanya bersama papa dan mama. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca di kelas kecil, silahkan membaca Alkitabnya dulu ya. Setelah baca Alkitab, baru di-play lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Sofi hari ini. Oke, silahkan di-pause dulu. Nih adik-adik, coba lihat di bagian belakang Kak Sofi. Ada buah apa tuh? Iya betul, buah anggur ya adik-adik ya. Ya Kak Sofi sekarang seolah-olah lagi berada di kebun anggur yang luas sekali. Asik. Adik-adik cerita Kak Sofi hari ini ya tentang pekerja yang ada di kebun anggur. Seperti yang tadi adik-adik sudah baca dalam firman Tuhan tadi dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16 kan ya. Ada seorang bapak yang memiliki kebun anggur yang luas.
Tapi bapak itu belum punya pekerja-pekerja, orang yang bekerja untuk mengusahakan kebun anggurnya. Belum ada adik-adik. Nah, masih pagi banget, masih subuh gitu. Bapaknya udah keluar rumah, mulai mencari pekerja. Pas dia lihat, ada kumpulan pemuda yang sepertinya pintar dan kuat untuk bekerja. Lalu didatangilah sama si bapak pemilik kebun. Ditanya, abang-abang, pada mau bekerja gak di kebun anggurku? Aku lihat kalian pintar dan kuat untuk bekerja. Bapaknya menjelaskan, kalau nanti sudah bekerja, malam hari akan kuberikan uang kepada kalian. Uangnya sebanyak 1 dinar adik-adik. Nah, bisa untuk membeli seekor domba adik-adik. Bisa untuk makan mereka dan mencukupi kebutuhan mereka. Wah, mereka senang banget dan mereka langsung siap untuk bekerja. Nah, 9 pagi, bapaknya jalan-jalan lagi ke daerah pasar. Sampai di pasar, bapaknya lihat, ada lagi nih pemuda yang duduk-duduk termenung, sepertinya belum ada pekerjaan. Nah, bapak pemilik kebunnya menawarkan kembali, hei abang-abang, pada mau bekerja di kebunku nggak? Di kebun anggurku. Nah, mereka langsung jawab, iya mau, karena kami belum punya pekerjaan. Nah, mereka semangat dia bekerja, yang tadinya nggak bekerja, males-malesan, akhirnya mereka mau bekerja. Pergi juga lah mereka jam 9 pagi itu ke kebun anggur si bapak. Nah, sudah jam 12, siang-siang, bapaknya pergi lagi dan bertemu lagi dengan para pemuda. Mereka, si bapak nawarin lagi pekerjaan di kebun anggurnya kepada para pemuda itu. Karena bapaknya lihat kayaknya pemuda-pemuda itu butuh uang untuk makan. Jadi bapak pemilik kebunnya kasihan, ditawarkan kembali pekerjaan itu kepada mereka. Hei nak, maukah kamu semua bekerja di kebunku dan mendapatkan uang dariku senilai 1 dinar? Oh, mereka senang banget karena mereka memang sedang tidak ada uang dan tidak ada pekerjaan. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua tuh bekerja deh sama-sama di kebun anggur milik si bapak. Nah, tibalah malam hari adik-adik. Waktunya apa di malam hari? Iya, waktunya mereka pulang dan waktunya mereka menerima uang dari bapak pemilik kebun. Nah, bapak pemilik kebunnya mulai memanggil. Dia manggil rombongan yang pertama, yang pagi-pagi banget sudah bekerja. Dipanggil dia sama bapak pemilik kebun. Ya, rombongan pertama. Nah, ini uangnya ya, 1 dinar. Mereka berterima kasih sama bapak pemilik kebun. Tapi entah mengapa mereka masih berdiri, diam. Mereka memperhatikan rombongan kedua. Dikasih berapa ya sama bapak pemilik kebun? Nah, rombongan kedua pun maju. Yang tadi baru mulai kerja jam 9 pagi adik-adik. Nah, dikasih uangnya sama adik-adik, 1 dinar juga. Nah, rombongan yang ketiga yang udah datang sore-sore juga sama 1 dinar adik-adik. Wah, tahukah adik-adik, ternyata rombongan yang pertama mulai ngambek, mulai marah mereka. Mereka mulai kesel. Kok sama ya? Kan aku kerjanya udah dari pagi. Yang ini kan yang mereka, teman-teman aku ini kan baru kerjanya siang sama sore-sore. Kenapa dapetnya sama? Nah, sepertinya bapak pemilik anggurnya tahu kalau mereka marah-marah.
Akhirnya dijelaskan sama bapak pemilik kebun. Jadi dia bilang, aku membagikan hal yang sama kepada semua orang karena mereka juga membutuhkan uang yang sama. Begitu adik-adik. Akhirnya mereka semua mengambil uang tersebut dan berterima kasih kepada pemilik kebun. Dan mereka senang karena bisa mendapat pekerjaan dan mendapat uang untuk memenuhi makan dan kebutuhan mereka. Adik-adik, cerita tadi mau menggambarkan bahwa Bapak pemilik kebun itu seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kasih sayangnya kepada semua orang. Juga gitu, sayang kepada semua orang dan jangan takut untuk berusaha karena Tuhan pasti akan memberikan kepintaran bagi adik-adik yang mau berusaha. Yang kedua pesan firman Tuhannya adalah kalau adik-adik punya kepintaran, jangan mudah sombong adik-adik. Jangan meminta hal yang lebih. Aku kan pintar, jadi aku dapat lebih dong dari teman-teman aku. Adik-adik harus berterima kasih atas apa yang adik-adik sudah miliki. Ingat, kepintaran yang adik-adik miliki, kehebatan yang adik-adik miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Jadi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan mudah sombong. Yang ketiga, lakukan setiap kegiatan dengan sukacita. Belajar, jangan mengeluh, jangan cemberut, tapi dengan semangat belajarnya. Kalau disuruh papa dan mama, atau oma dan opa, atau keluarga di rumah, juga lakukan dengan semangat. Amin. Nah, adik-adik untuk tugasnya sama seperti minggu lalu adik-adik. Adik-adik bisa membuat rekaman video untuk ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya terambil dari Mazmur 25 ayat 8. Mazmur 25 ayat 8. Adik-adik kelas TK boleh didampingi papa dan mama. Adik kelas kecil yang kelas 1 yang belum lancar baca juga boleh didampingi sama papa dan mama. Atau keluarga yang ada di rumah. Adik-adik kelas 3 yang sudah bisa baca, boleh mencobanya sendiri ya. Selamat mencoba ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang diberitakan oleh Kakak Sofi. Puji Tuhan, kita mau berdoa ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman Tuhan sudah diberitakan oleh Kakak Sofi.
Tolonglah kakak Sofi, Tuhan memberkati setiap langkah kehidupannya, sehingga kakak Sofi selalu sehat, pintar, dan menjadi pelayan Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, tercapai cita-citanya. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami semua anak-anak GPIB Gratia yang sehat, cerdas, berbudi luhur, dan beretikat baik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Egbert Parasyan Sihombing beserta para majelis, seluruh pelkat, seluruh kakak layan, pelkat PA. Tuhan memberkati baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai para mahasiswa, sebagai karyawati. Tuhan memberkati kehidupan kakak layan semua. Kami serahkan orang tua kami satu persatu. Berkatilah ya Tuhan, berikanlah kesehatan dan anugerah kasih yang tidak pernah putus daripada Tuhan. Kami mau serahkan saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang-orang semua yang menderita sakit. Tuhan menghibur, memberikan kesabaran, dan memberikan kesembuhan. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami bersama Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, para menteri, sampai kepada Bapak Lurah, RW, RT kami. Tuhan memberkati supaya mereka semua memerintah bangsa negara ini dengan arif, bijaksana, dan jujur. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati orang-orang yang sedang bekerja untuk menyembuhkan orang yang terkena sakit pandemi ini, COVID-19. Tuhan memberkati para medis semuanya Tuhan. Tuhan, tolong segera pulihkanlah bangsa dan negara ini, hindarkanlah kami semua dari penyakit yang membahayakan, yaitu COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah persembahan kami supaya berkenan kepadamu. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, berkatilah kami satu persatu dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, ibadah selesai. Tetap kuat, semangat, dan belajar yang rajin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.